Adek? Adek Wahyu, panggilannya Wahyu ya? Ya. Kamu kelas berapa? 7A. 7A. Tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Enggak. Enggak, kamu nggak tahu, Ya. nggak sadar. Karena main HP. Oh, main HP. Kamu tahu kalau kamu main HP. Ya. Terus ibu panggil ke sini karena kamu main HP, tahu berarti ya? Ya. Ya, kira-kira menurut kamu benar nggak main HP itu di kelas? Tidak. Enggak, berarti salah ya main HP di kelas. Kita udah bikin kesepakatan kelas nggak sebelumnya? Sudah. Kalau kita itu nggak boleh main HP sepanjang pelajaran. Boleh bawa handphone ke sekolah untuk komunikasi saat pulang sama orang tua kan gitu. Tapi tidak untuk apa? Main HP di kelas. Apalagi kamu main apa? Main game. Main game terutama ya, nggak boleh ya di kelas ya. Nah, kira-kira kayak gimana ya nanti ke depannya kalau kayak gini? Berubah, nggak main HP. Ya, kamu harus berubah, tidak main HP lagi. Terus HP-nya harus diapain kalau di kelas? Ditaruh di tas. Taruh di tas, ya betul. Ya, dan juga nanti kan kamu dilihat sama teman-temannya, kayak gitu. Kalau teman-temannya lihat waktu kamu main HP, berarti teman-temannya pikir kita itu boleh main HP, kan gitu, nanti ditiru sama teman-temannya. Menurut kamu bagus nggak kayak gitu? Tidak. Nah, ya. Nah, jadi sekarang HP-nya di mana ditaruh? Di tas. Ya, ingat itu lagi ya. Nah, salaman dulu sama ibu, berarti kita deal ya, sesuai kesepakatan ya. Terima kasih ya, sekarang boleh ke Yuk ya. kelas. Apa namanya, Nak? Saya merasa senang dan dibina sama Bu terus ini, dan saya mengaku kesalahan saya. Ya, apakah kamu akan berbuat lagi kesalahan itu? Tidak. Ya, terima kasih ya. Ya. Ini nggak muncul ya. Oke, disiplin positif disampaikan pada Komol Narasi B SMP Negeri 1 Ubud, Sabtu 24 Agustus 2024. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin memberi salam. Seharusnya ini ada pendampingan dari kepala sekolah, tapi terima kasih di sini sudah ada Waka 3, 4 mungkin ya dengan Pak Agung. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan bahagia. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ubud, para waka, Ketua Komel Narasi B dan jajarannya, serta Bapak Ibu hebat yang hari ini. Tolong tepuk tangan dulu. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu mendengarkan saya. Mungkin ini sudah pernah diberikan oleh Ibu Intan ya, CGP 10. Namun ini saya perkenalkan diri saya, mungkin Bapak Ibu belum begitu mengenal saya, tapi di sini ada profil saya dari nama, tempat lahir, status saya, riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan saya dan pengalaman berorganisasi saya. Nah, di situ bisa jelas terlihat ya. Mungkin sudah bisa Bapak Ibu tahu dan mungkin sudah ngobrol juga dengan saya. Jadi saya S1-nya 2 kali, sudah S2. Terus riwayat pekerjaan saya pernah di grade school, di Doremi, terus pernah jadi GTT Bahasa Inggris di Denpasar, di SD 32 Pemecutan, terus pernah menjadi guru kelas 5 di SD 12 sebagai guru honorer, dan
terakhir saya harap saya akan terus di sini di SMP 1 Ubud sebagai guru P3K. Dan pengalaman organisasi saya ini perlu loh Bapak Ibu sebagai referensi Bapak Ibu sebenarnya untuk apa? Menunjukkan saya punya kemampuan berorganisasi. Karena kadang banyak yang tidak mau menonjolkan ini, tapi begitu saya mengikuti CGP ternyata ini sangat penting. Bagaimana kita berorganisasi itu bisa ditonjolkan. Jadi di waktu saya kuliah saya pernah mengikuti Mapala, kemudian di desa saya sendiri saya ikut WHDI, pernah menjadi pengurusnya, dan sekarang juga saya aktif di BPD Desa 2. Jadi mohon permaklumannya jika Bapak Ibu melihat saya kok Ibu Rus menghilang 2 hari 3 hari, mungkin ada kegiatan di kedesaan saya yang harus saya ikuti karena saya juga ngayah di sana. Oke, nah ini explaining-nya ya. Saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Mungkin ini lagunya sudah tidak familiar oleh Bapak Ibu, tapi sebenarnya banyak sekali maknanya dalam lagu ini. Saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri, ya. Kita mendengarkan sama-sama lagu ini dan nyanyikan lagu ini dengan benar-benar menghayatinya, ya, dengan mengekspresikan diri Bapak Ibu semua dari lagu ini. Mungkin ada yang mau karaoke di depannya saya menyanyikan lagu ini ya. Aku sudah sana. Ya, Bapak siapa mau? Boleh? Saya putarkan ya. Ada yang mau karaoke dengan saya? Ayo kau suka. Jadi kita nyanyi dalam yang wujudlah nyata. Mari Bapak Ibu menyanyi bersama. Cita-cita. Ayo semangat tunjukkan ekspresinya. Mau menari, mau bernyanyi. Belajar Pancasila. Tanamkan di dalam dada. Ayo tangannya di dada. Belajar Pancasila. Cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa, Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang nyanyi? Ya, ini kreatif dan perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Kurang lebih sebenarnya lagunya ini. Iman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, bukan bineka tunggal kita, bergoyang berjiwa mandiri, kreatif dan berkarakter. Nah ini ketiganya kelihatan 15 tahun kemudian anak
itu seperti apa? Ada yang menjadi pelukis, ada sebagai fotografer, ada yang sebagai teknisi. Nah, ada mungkin dari guru seperti kita. Dan inilah momen mereka saat mereka bersekolah. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan lagu itu. Iya apa enggak? Oh, belum. Nah, ini lagu yang terbaru sebenarnya. Nah, di sini saya ingin menampil pencipta lagunya, kemudian aransemennya oleh siapa, terus penulis skripnya siapa, dan bahkan penyanyinya. Ini gimana ini ya? Ya, yang dimainkan oleh si penyanyi coklat ya. Nah, ini profil dari penciptanya. Itu diciptakan oleh seorang guru, Bapak Ibu, namanya Pri Adinata, seorang guru musik di SMA Al-Azhar Medan. Ya, ini orangnya sangat berbakat sekali, ya. Beliau ini seorang guru ya. Kemudian dia tuh seorang yang sekali yang passion dengan dirinya, dengan pekerjaannya, terus mengikuti bahkan pernah diikuti oleh seorang musisi dari Amerika. Ya, ini yang foto banget. Nah, namanya Alan Walker, seorang rapper, ya, kenal di dunia. Menjadi seorang guru SMK di Medan, di tempat yang pelosok Indonesia, ya, untuk diajak konser bersama. Kemudian sebenarnya keren. Dia seorang musisi, dia amat sarjana, dimana seorang pertama SMK, ya, dengan jurusan musik. Tapi dia memiliki passion dengan dirinya sampai dia bisa mengisi song salah satu lagu di Asian Games 2018, ya. Dan sampai sekarang itu memiliki akun YouTube sebagai YouTuber yang terkenal, ya, dengan banyak subscribernya sampai jutaan. Padahal dia tamat di Cina SMK di Surabaya. Kemudian skripnya Linda Jelina, seorang selebgram, ya, pekerjaannya jurusan media selebgram, juga speaker. Kemudian berasal dari Bandung, kelahiran 94, merupakan seorang videomaker profesional dan mensupport video musiknya dari akhirnya itu dia yang memproduksi. Kemudian seorang media musik, ya, seorang media musik ini penyanyi. Dan terakhir dari namanya melakukan bola. Sulawesi Utara, bisa Bapak Ibu bayangkan di mana Sulawesi Utara itu, ya. Namun dia mengikuti berbagai ajang berbakat tingkat nasional dan kecil. Bahkan terakhir itu dia mengikuti Indonesian Idol, walaupun dia tidak menang, ya, tapi dia bisa menghasilkan sebuah album yang sekarang bahkan membuat lagu yang seperti tadi ada belakang. Apa yang dapat kita pelajari dari mereka? Nah, ini seharusnya ada komentar sedikit dari Bapak Ibu. Apa yang dapat
kita pelajari dari 4 orang yang tadi saya sebutkan, dari Pak Ali, kemudian Alfi, kemudian penulis aransemen musiknya Angelina, kemudian penyanyinya Novia Gassi. Apa yang Bapak Ibu bisa pelajari? Ada yang mau bicara sedikit? Mungkin dari Pak Elo? Itulah membuktikan bahwa anak yang pintar di kelas belum tentu dia menjadi orang yang sukses di sekolah hari. Oleh sebab itu kita sebagai guru harus menempatkan anak itu bahwa semua adalah anak yang pintar sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi anak sebenarnya adalah bukanlah kertas putih yang polos, tetapi kertas putih yang ada goresan. Guru hanya bertugas mempertebal goresan itu dan membuat itu. Dia akan sukses pada bakat dan minatnya. Terima kasih. Ya. Apa yang kita bisa pelajari dari orang-orang itu, mungkin dari lagu itu, yaitu apa? Kesederhanaan mereka, kecintaan atau dedikasi mereka, komitmen mereka, konsistensi, kerja keras, dan tanggung jawab terhadap apa yang mereka yakini dan sukai. Itu yang harusnya kita pelajari kepada mereka. Apakah kita sanggup seperti itu? Bisa, Bapak Ibu. Kita sanggup seperti itu. Tapi lakukan dengan apa yang kita sukai. Kita sukai olahraga, kita yakin di olahraga, lakukan itu. Kita suka di pendidikan, jadi guru, dilakukan itu. Lakukan yang terbaik, Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, tentu kita akan memberikan yang maksimal kepada murid kita. Nah, sebelum saya lebih lanjut, saya ingin ada kesepakatan bersama dari Bapak Ibu. Nah, di sini ada simbol-simbolnya. Mohon izin untuk mengambil videonya. Kemudian tidak ada mungkin silent handphone ya saat melangsungkan praktik baik ini. Kemudian lebih intens secara praktik dan tekniknya. Kemudian mencatat jika memang Bapak perlu Bapak Ibu perlu mencatat, dan raise hand jika ingin bertanya atau memberikan pendapat. Dan saya mohon sekali waktunya 1 jam lebih dari Bapak Ibu untuk bisa mengikuti ini dan saling menghormati ya Bapak Ibu. Kita saling menghargai, kita belajar, kita mengajak anak-anak untuk bisa menghormati orang lain, tapi kita sendiri tidak bisa seperti itu. Mohon itu kita indikasikan saat ini perhatiannya, rasa hormatnya itu. Kemudian dan diskusinya nanti, karena saya lebih banyak mengajar Bapak Ibu praktek sebenarnya. Nah, latar belakang dari pembahasan ini adalah pembahasan tentang budaya disiplin positif yang saya dapat dalam pelatihan guru penggerak. Salah satu program pendidikan calon guru penggerak, perwujudan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, dan sosialisasi visi dari CGP atau saya sendiri angkatan 11. Capaiannya, Bapak Ibu diharapkan memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin yang dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita nyanyikan bersama tadi. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Tujuannya memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, melakukan evaluasi, memahami peran sebagai guru, dan membangun budaya positif yang sudah tadi sempat saya baca. Nah, inilah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya rangkum sedikit bahwa setiap anak itu unik. Bapak Ibu rasa tidak bahwa anak kita itu adalah setiap anak itu unik? Iya. Nah,
Mereka hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya bisa merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan kodrat anak itu terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Nah, peran Bapak Ibu sangat krusial di sini, di mana untuk membangun suatu budaya yang melalui pendidikan Bapak Ibu. Nah, ini sedikit. Nah, tadi sempat menyanyi. Sekarang kita akan bergerak lebih banyak lagi. Dimohon untuk Bapak Ibu berdiri, mengikuti gerakan dalam video ini. Silakan Bapak Ibu berdiri. Oke, mohon diikuti lagu ini ya. Goyang tangan diputar.
Ya silakan Bapak Ibu yang mau minum dulu. Karena bergerak sedikit ya. Saya juga mau minum. Untuk selanjutnya breaking lagi sekali ya. Nah di sini harusnya kita agak berbanyak ini teman-teman pada kemana ini? Tolong kita sedikit kesini kelihatan di kameranya, mohon tak tolong. Nah di sini harusnya ada tepuk genap dan tepuk ganjil. Jika saya menyebutkan nomor dengan genap, Bapak Ibu akan tepuk 2 kali. Kalau saya menyebutkan nomor dengan ganjil, Bapak Ibu hanya tepukkan sekali. Kita coba ya. Kita sebutkan nomornya sesuai dengan genap dan ganjil. 22. Genap. Ditepuk tangannya 2 kali Pak. 21. 15. 22. 30. 100. 11. 15. 16. 17. 18. 30. Ya, Bapak Ibu hebat semua. Terus sebenarnya ekspresi untuk memecahkan konsentrasi jika di masa umum nanti akan saya lakukan di pertengahan ya dalam saya memberikan materi. Nah, nilai-nilai dan peran seorang guru. Nah ini perlu jawaban dari Bapak Ibu. Yang pertama, kenapa kamu menjadi seorang guru? Adakah yang mau menjawab? Kenapa Bapak Ibu menjadi guru? Apa Mira? Kenapa kamu menjadi guru? Cita-cita saya jadi guru. Cita-cita, ada takdir cita-cita. Sekarang yang kedua, tahukah kamu apa dampak besar adanya seorang guru di sekolah? Apa dampak besarnya kira-kira? Ya, kamu dari dulu, tapi kita ini tiba ya Bu ya, tiba gitu ya. Nah, apa dampak besarnya? Ya, betul Bapak Ibu. Itu tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dampaknya ya itu Bapak Ibu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, apakah nilai-nilai dan peran seorang guru di sekolah? Apa perannya Bapak Ibu? Kira-kira apa? Ya, ini bisa dipakai mic. Terima kasih atas kesempatannya. Nilai-nilai dan peran seorang guru di sekolah. Jadi seorang guru itu bisa mentransformasi ilmu kepada siswa dan bisa menanamkan nilai-nilai melalui pembelajaran di seperti. Itu saja.
Jadi memberikan nilai-nilai yang dimengerti kepada murid tentunya. Pernahkah kamu sadar bahwa pendidikan di negara ini belum sesuai dengan harapan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara? Pernahkah Bapak Ibu sadar itu? Kira-kira sadar tidak? Kalau tangan sadar, tangan tidak sadar. Jadi kita harus menyadari Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri bisa mengevaluasi diri. Apakah kita sudah mencapai apa yang diinginkan oleh Bapak Pendidikan kita? Yaitu membuat anak itu selamat dan bahagia. Itu dalam pendidikan. Apa itu selamatnya, apa itu bahagianya, bisa kita definisikan masing-masing. Kemudian perubahan apa saja yang ingin kamu bawa ke sekolah ini? Karena apa? Pendidikan itulah yang sebagai awal mula dari sebuah perubahan Bapak Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu rubah? Kita mulai dari sekarang. Kita pikirkan dari sekarang. Apa yang ingin kita lihat di masa depan? Karena apa masa depan ya bukan oleh masa kini Bapak Ibu. Setuju ya Bapak Ibu? Ya. Nah, dalam pendidikan guru penggerak, ternyata nilai didefinisikan oleh seorang guru yaitu mandiri, kemudian inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak kepada murid. Mandiri itu berarti bisa menciptakan suatu pelajaran, suatu kondisi di mana anak itu akan belajar, dan itu kita kerjakan secara mandiri. Inovatif dengan inovasi-inovasi yang terbarukan, yang terkini, yang terjadi saat ini. Kemudian kolaboratif, yaitu seperti kita lakukan di Kombel hari ini, kita berkolaborasi dengan teman-teman kita, bagaimana membuat suatu pendidikan yang menarik, menyenangkan seperti yang dibilang dari Dewi tadi. Kemudian reflektif, ini penting sekali Bapak Ibu. Mengapa kita harus selalu melakukan refleksi, kegiatan reflektif? Karena kita harus bisa mendengarkan anak-anak kita, murid-murid kita. Apakah mereka sudah mencapai apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka ingin terima di kelas ini? Kita juga harus tahu. Kemudian berpihak kepada murid. Posisikan diri kita berpihak kepada mereka. Baik itu mendesain pelajaran, melakukan kegiatan, ya, membuat suatu program pembelajaran, ya, kegiatan di sekolah. Kita harus pikirkan dari perspektif murid itu sendiri. Apakah bermanfaat bagi mereka? Apakah kedepannya akan bisa berguna untuk mereka? Jangan hanya mencapai tujuan, tapi tidak membuat mereka bahagia. Itu, ya. Kemudian peran seorang guru. Yang pertama sebagai pemimpin pelajaran. Mungkin Bapak Ibu sudah paham itu. Mendorong kepemimpinan dari murid di kelas. Mendorong kolaboratif antar guru dan penggerak komunitas yang sedang kita laksanakan pada saat ini. Menggerakkan komunitas. Karena penting sekali kita bertemu, berdiskusi, ya, dan menyatukan komitmen kita. Dan saya sangat beruntung sekali Bapak Ibu yang hadir di sini mau meluangkan waktu untuk saya mendengarkan saya. Ini membuktikan bahwa Bapak Ibu itu menerapkan peran Bapak Ibu sebagai penggerak komunitas. Nah, mari saksikan video ini ya. Level yang pertama itu step kemudian misalnya mulai dari saya tapi tidak boleh berhenti di sini. Kalau belum berhenti di sini pasti akan changes oleh teknologi. Mari kalau lagi kalau yang berpikir sudah kemudian baik mempunyai explain. Jadi ketika seorang guru sudah baru melakukan penjelasan detail kepada siswanya dan dia dari siswa mulai satu level menggunakan teknologi.
Kadang-kadang teknologi tidak mampu menjelaskan secara detail kalau hanya tahu tapi kalau punya wise, dia bisa menjelaskan dengan eksplik, menjelaskan sampai sepertinya bukan. Apalagi yang ketiga, excellent teacher. Nah, contohnya ada demonstrasi. Nah, jadi guru tiba-tiba mampu mendemonstrasikan materi-materi ajarnya untuk manfaat atau kebutuhan sehari-hari. Ya kan? Level tertinggi dari seorang guru adalah religion, yaitu inspire. Nah, guru yang menjadikan inspirasi peserta didiknya. Nah, itu adalah level. Bapak Ibu kenal dengan Bapak yang tadi? Mungkin tidak ya. Beliau adalah seorang pendiri yayasan pendidikan yang mungkin memberi rekomendasi pada kurikulum Merdeka ini sehingga tercipta kurikulum Merdeka saat ini. Dan beliau melevelkan para guru sebagai medium teacher, good teacher, excellent teacher, dan great teacher. Nah, Bapak Ibu termasuk guru yang mana? Good teacher. Jadi hanya explain, hanya menjelaskan saja. Nah, as long as apakah Bapak Ibu tidak berminat menjadi great teacher? Tentu saja sebagai inspirasi dari muridnya. Itulah seorang great teacher. Mari kita yakini diri kita, bagaimana kita bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak kita. Oh, Pak gurunya aja datang pagi ke sekolah, kenapa saya tidak? Bapak Ibu aja buang sampah di tempatnya, kenapa kita tidak? Ya kan? Bapak Ibu aja berani ngomong di depan, kenapa kita tidak? Nah itu inspire great teacher yang menginspirasi muridnya. Mungkin seperti lagu pertama tadi, ada seorang guru SMA, dia kan seorang guru SMA sederhana, guru musik, tapi dia menjadi inspirasi dari anak-anak didiknya. Terbukti dengan apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan sesuai dengan yang dia sukai, passionnya dia. Dia komitmen dengan apa yang dia lakukan. Itu sudah menginspirasi anak-anak kita. Nah, baru saya masukkan ke budaya positif, ya. Apa itu budaya positif? Ada perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Apa itu keyakinan universal? Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Nah, jadi keyakinan universal itu adalah keyakinan yang muncul dari diri murid itu sendiri. Misalkan, saya percaya dengan membuang sampah pada tempatnya, sampah itu akan sampai pada tempat yang tepat, sampah itu akan diolah, sampah itu akan dipilah sesuai dengan misalnya plastik harus diapakan. Karena itu dia yakin bahwa sampah itu jika saya buang pada tempatnya, dia akan sampai tempat-tempat yang seharusnya. Tidak mengotori lingkungan, tidak menjadi sampah di jalanan dan seterusnya. Nah, yang kita lihat sekarang ini tidak seluruh anak-anak seperti itu, ya Bapak Ibu, karena dia belum yakin sampah itu sampai kemana. Gitu. Kemudian teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Teori kontrol adalah seorang psikiater ya, dokter Mendelson. Dalam teorinya kemudian tadi berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Bahwa ilusi seorang guru bisa mengontrol muridnya. Itu adalah ilusi Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita sering mengatakan ayo buang sampah pada tempatnya, tapi kita tidak mencontohkan itu kepada mereka. Jadi itu merupakan ilusi kalau kita tidak membuktikan, menunjukkan itu kepada mereka. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah
dapat menguatkan karakter. Jadi sering kita lakukan di kelas ya, kamu bawa sampah sembarangan, nanti kamu kita hukum. Nah, jadi kita buat dari mereka rasa bersalah, tapi kita tidak membuat mereka sadar apa kesalahan itu. Mengapa kesalahan itu menjadi salah? Gitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak. Itu sebenarnya ilusi ya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak itu sendiri punya pemikirannya sendiri. Mereka punya cara berpikirnya sendiri sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Nah, bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol oleh Stephen R. Covey. Nah, stimulus respon itu berupa apa yang sering kita terapkan, doktrin-doktrin yang selalu kita berikan kepada mereka anak-anak. Sedangkan teori kontrol itu memberikan pandangan yang berbeda. Contohnya, prioritas kebutuhan kita sama. Tidak, Bapak Ibu. Kebutuhan kita dengan kebutuhan anak itu tidak. Ya, maka realitasnya secara teori kontrol adalah kebutuhan kita ya berbeda. Kita tidak sama dengan anak. Misalnya ketika kita merasa anak-anak itu harus belajar pecahan-pecahan. Itu misalnya tadi ya cerita. Nah, tapi kalau mereka merasa mereka tidak butuh, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Karena kita harusnya bisa percaya bahwa mereka tuh punya pemikiran berbeda. Mereka tidak perlu kok pecahan. Buat apa? Karena kita tidak menjelaskan kepada mereka pecahan ini untuk apa nanti. Di kehidupan sehari-hari mereka akan menerapkan gimana pecahan itu. Itulah keyakinan diri mereka, kita tidak bangun tentang hal itu. Terus saya langsung ke perilaku guru ya. Perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, misalkan ada anak yang terlambat ke sekolah, kita merasa itu adalah perilaku yang salah. Tapi bagi mereka sudah berusaha datang ke sekolah walaupun terlambat. Harusnya kita bisa berpikir seperti itu. Bapak Ibu, jangan begitu datang ke sekolah terlambat kita langsung hukum. Besoknya dia trauma, tidak mau, biarin aja. Besok juga kena hukum lagi. Ya, dilakukan berulang-ulang lagi kepada mereka. Seperti itu. Dan ada model berpikir menang atau kalah. Ya, pada teori kontrol kita tidak berpikir seperti itu, Bapak Ibu, tapi kita berpikir bahwa kita harus menang. Ini dalam hal ini adalah kita menang, anak-anak pun juga menang. Oke. Ya, ya, Bapak Ibu, nanti akan saya lanjutkan ya. Dari Ketua Kombel kita akan pause sebentar, nanti kita akan lanjutkan kembali. Ya. Oke. Nah, makna kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Disiplin, kata disiplin itu adalah di mana ada kemerdekaan, di sekolah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya itu. Tetapi sama saja sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan ini sepemikiran dengan Dieng Gleason, di mana pandangannya ada dalam bukunya. Yang menyebutkan adalah kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina dan artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat,
atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering datang tepat waktu, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Coba jelaskan pendapat Anda. Siapa yang mau menjawab? Mungkin Ibu Juli bisa menjawab. Nah, ini pertanyaannya, bila di sekolah Anda itu tidak ada aturan untuk memberi teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberi Anda penghargaan walaupun Anda itu datang tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu ke sekolah? Mengapa? Kalau menurut saya pribadi, pasti saya akan datang tepat waktu karena guru itu cerminan dari para siswa. Kalau misalnya kita melihat siswa itu terlambat tanpa menanyakan alasannya, itu kan juga gak baik. Biasanya kan orang tua macet, habis itu banyak tes, atau mungkin ada kesibukan lainnya, kita nggak bisa langsung melihat kamu terlambat, kamu malas atau gimana. Tapi kadang terlambat, pasti ada sesuatu dan lain halnya. Seperti itu, jadinya kita nggak bisa mencari siswa itu adalah pemalas atau gimana. Itu menurut saya. Yang pasti kalau misalnya seperti saya juga mengusahakan untuk datang tepat waktu karena dulu itu dari para siswa bukan hanya bisa memberi contoh, tapi juga menjadi contoh. Terima kasih. Ya. Jadi kita sebenarnya contoh bagi anak-anak, di mana anak-anak itu bisa berubah ya dilihat dari perilaku gurunya itu sendiri. Gurunya datang tepat waktu, ya anak-anak akan mengikuti. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita untuk bisa menjadi great teacher, guru yang menginspirasi. Nah, dalam budaya positif terdapat teori hukuman dan restitusi. Apa itu teorinya? Teori motivasi menurut dia dosen lagi menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan. Lalu hukuman itu apa? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan. Itulah hukuman. Misalkan, ayo kamu terlambat. Ya sudah, kamu lari di lapangan 10 kali. Nah, itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Karena tidak melibatkan anak-anak dalam mengambil keputusan. Apa konsekuensinya? Apa yang harus saya lakukan ketika mereka terlambat? Kemudian dalam budaya positif itu juga ada menghukum dengan penghargaan. Ya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak, ya agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid yang mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sering berasumsi mereka tidak dapat melakukannya karena dia melakukannya karena ingin mendapatkan penghargaan. Jadi kita berasumsi, oh dia sebenarnya tidak bisa. Bagaimana dia bisa melakukannya? Oh dia dapat tepat waktu, kita kasih penghargaan. Tapi sebenarnya kita menghukum mereka secara halus. Kemudian apa itu konsekuensi? Ya, konsekuensi adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati bersama, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya akibat dari tindakan mereka itu. Ya, yang akan diterima adalah melakukan pelanggaran. Dan pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman, walaupun itu dalam waktu jangka pendek. Nah, di sini ada beberapa kasus, ya, nomor 1 sampai nomor 6. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat.
karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang kedua, membersihkan tumpukan air di meja tulis setelah karena tersenggol pada saat belajar. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker untuk ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi. Nah, yang benar adalah konsekuensi. Tangan Bapak Ibu. Kenapa saya tempatkan yang di belakang itu tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK termasuk konsekuensi. Kenapa? Karena itu pas pada pelajaran PJOK. Konsekuensi dari tindakan mereka yang terlambat. Ya, tidak serta-merta itu membuat mereka merasa bersalah, tidak, tapi sekaligus itu bermanfaat untuk kesehatan mereka, ya kan? Ya. Kalau pas pelajaran PJOK yang praktekan, tapi kalau pas pelajaran PJOK yang jelas, ya PJOK-nya teori. Iya. Ya, tapi kita itu dilakukan pelajaran PJOK. Ditambahkan pada saat praktek. Iya, pada saat praktek, ya betul. Saat praktek pelajaran PJOK. Iya, betul sekali, itu adalah konsekuensi. Jika saat teori itu menjadi hukuman. Iya, betul sekali. Nah, di sini sebenarnya saya menempatkan yang di bawah itu adalah hukuman, yang di atas adalah konsekuensi semua. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu karena bisa menganalisa. Nah, seharusnya ini adalah sesi berbagi di mana Bapak Ibu mungkin pernah menghukum anak-anak atau memberi konsekuensi kepada anak-anak. Ada yang mau berbagi mungkin pengalaman menempatkan anak-anak melakukan suatu hukuman mungkin bagi Bapak Ibu itu, atau itu sebenarnya konsekuensi bagi Bapak Ibu. Ada yang mau berbagi pengalaman, mungkin aja pengalaman. Kalau nanti hanya membuat misalnya kalau anak itu mengikuti pembelajaran pada saat melakukan asesmen, ada asesmen formatif kita lakukan, ada juga anak yang tidak mengerjakan. Konsekuensinya mereka mengerjakan, mereka mendapatkan apresiasi, yang tidak mengerjakan mereka tidak mendapatkan apresiasi tanpa diberikan disuruh dia harus mengerjakan kembali. Konsekuensinya hanya dia mengerjakan dia dapat nilai, tidak mengerjakan dia nilainya kurang atau tidak. Jadi pada saat asesmen berikutnya dia berusaha. Ya, bagus sekali. Jadi Aci secara nyata itu sudah melakukan suatu restitusi sebenarnya, karena memberikan pilihan kepada anak. Kalau kamu tidak mengerjakan formatif, berarti apa yang harus kamu lakukan? Ya, cari solusi. Oh Bapak, saya akan mengerjakan tugasnya besok dan akan dikumpul. Nah, itu termasuk restitusi. Nah, kita akan masuk kepada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu menurut seorang peneliti namanya Jason Bosen, yang tadi juga sudah ada yang Bosen tahun 1996.
Ini sudah ada teorinya dari 1996. Nah, ciri restitusi itu adalah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Kesalahan itu tetap ada. Mereka tetap melakukan kesalahan. Dan namun untuk belajar dari kesalahan itu. Lalu restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Mungkin kesalahannya itu mereka bertengkar dengan temannya, tidak menghormati, tidak menghargai. Bagaimana restitusi itu memberi suatu rasa kembali, memperbaiki hubungan dengan teman-temannya. Merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi tawaran itu muncul dari siswa itu sendiri, menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka kesalahan apa yang mereka perbuat dan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu. Kebutuhan dasar itu adalah alasan mengapa mereka melakukan kesalahan itu. Dan fokus pada karakter bukan tindakan. Apakah mereka mau menjadi orang baik atau tidak? Atau mereka mau berperilaku seperti itu sampai mereka tua nanti? Kemudian menguatkan fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya, itu ada hubungannya dengan memperbaiki hubungan. Sebenarnya ini ada explaining-nya, kita langsung aja ya. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas, Bapak Ibu? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini ada alasannya. Seorang tidak akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Jadi begitu mereka yakin kalau mereka melakukan ini dalam tepat waktu, ya tidak terlambat, mengerjakan tugas, apa yang dapat mereka dapat dari melakukan itu? Keyakinan apa yang bisa mereka pahami dengan melakukan itu? Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia di baliknya. Apa sebenarnya aturan itu dibuat? Mengapa aturan itu dibuat? Mengapa harus disambil dulu sebelum masuk ke kelas? Pernahkah kita menjelaskan itu kepada mereka? Ya. Nah, di sini harusnya ada dokumentasi saat saya menerapkan keyakinan kelas ya. Tapi karena mungkin sinyalnya kurang bagus. Kita next saja. Nah, ini harusnya ada praktiknya. Jadi ada seseorang di dalam kelompok ini yang menjadi guru, terus yang lainnya menjadi murid, lalu membuat praktik keyakinan kelas, kemudian tuliskan dalam lembar presentasi, lalu mempresentasikan keyakinan kelas itu yang dibuat dalam kelompoknya. Nah, ini prosedurnya. Yang pertama, itu mempersilahkan warga kelas atau sekolah atau murid-murid di sekolahnya untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan itu, ya baik di poster atau di kertas besar. Lalu susunlah keyakinan kelas itu sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas dan gantilah kata-kata negatif menjadi positif. Misalnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya bisa berjalanlah di kelas atau di koridor. Jadi bukannya berlari, tapi berjalan. Misalkan lagi tidak ribut di kelas, kita bisa ubah harap tenang di dalam kelas. Jadi ubah kalimat tidak itu menjadi positif, sehingga dalam pikiran anak-anak ini mereka melakukan hal yang positif Bapak Ibu, bukan hal-hal yang negatif.
Nah, kita selalu menuliskan keyakinan kelas itu tidak boleh terlambat. Harusnya kita tulis datanglah tepat waktu 15 menit sebelum bel. Jadi jangan tulis tidak boleh terlambat. Ditambah lagi tidak boleh makan di kelas. Kita bisa juga makannya jam atau jam istirahat anak-anak di kantin. Kan sudah jelas itu di kantin, tidak di kelas. Jadi ubah kalimat negatif menjadi positif. Lalu yang keempat, Bapak Ibu tinjau kembali surat pendapat tersebut yang sudah dicatat, yang sudah diubah menjadi kalimat positif. Kemudian tinjau kembali secara ulang bersama-sama dan disepakati. Lalu keyakinan kelas itu dibuat menjadi singkat lagi. Misalkan tadi ada terlambat, ya, kemudian tidak makan di kelas, kemudian tidak ribut. Kayak Bapak Ibu bisa ubah menjadi jadilah anak atau murid yang baik. Jadi mereka bisa mendeskripsikan murid yang baik itu seperti apa. Datang tepat waktu, ya kan? Tidak ribut di kelas, ya kan? Kemudian makan di kantin, itu kan jadilah anak atau siswa yang baik. Itu bisa kalian Bapak Ibu cantumkan di keyakinan kelas itu. Paham ya Bapak Ibu? Nah, refleksi keyakinan kelas. Setelah Bapak Ibu mempraktekkan, ada pertanyaan yang harus dijawab di dalam kertas. Yang pertama, sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Sudahkah keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat telah menerapkan budaya positif? Sudah atau belum? Belum seluruhnya. Mengapa? Mengapa belum seluruhnya, Ibu? Karena apa? Kita belum menerapkan apa yang prosedur tadi. Merubah kalimat negatif menjadi positif. Betul Bapak Ibu. Itu yang harus dilakukan selanjutnya. Yang ketiga, adakah yang perlu diubah dalam keyakinan kelas tersebut? Tentu ya. Tadi Bapak Ibu bilang belum sepenuhnya. Berarti memang harus ada yang diubah. Dan apa yang sudah harus diubah, Bapak Ibu harus dari penjelasan saya tadi. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5. Yang pertama, itu perlu dihargai. Tunggu sebentar ya, saya nyalakan ini. Ya, ya. Baru kita selesai. Mohon maaf ya Bapak Ibu, biar muncul ini. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lanjutkan saja ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Penghukum berarti hanya senang memberikan hukuman aja, membuat rasa bersalah anak, kemudian menjadi teman. Posisi teman tadi teman murid-murid kita biar mereka mau dekat dengan kita. Kemudian sebagai pemantau hanya mengamati saja, atau kita sebagai manajerial, di mana kita mengatur, kita bisa memposisikan diri sebagai teman, kemudian bisa menjadi pemantau juga, tapi juga bisa mengendalikan mereka untuk menjadi sisi mereka yang terbaik.
Nah, dalam segitiga restitusi itu ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, contohnya ini sebenarnya video saya saat melakukan segitiga restitusi. Itu, coba kita lihat ya. Nah, ini video saat Ajinya sempat tuh. Kamu kok posting di Instagram? Apa itu maksudnya? Nah, inilah yang saya lakukan sebenarnya. Ya. Nah, skenario pertama. Nah, ini siswa makan di kelas saat pelajaran. Tindakan segitiga restitusi. Nah, ini ada rekomendasi dari saya apa yang bisa dilakukan. Pertama itu saya menanyakan baik-baik kepada anak itu. Kira-kira kenapa kamu ibu panggil ke sini ya? Saya cepat ya. Jadi anak ini tidak bawa bekal Bapak Ibu ternyata. Jadi saya tanyakan kepada dia. Jadi solusi muncul dari anak itu sendiri. Kenapa kamu gak bawa bekal? Oh, saya mau dikasih uang Bu sama bapak saya, itu jawabannya dia. Terus saya tanyakan tapi berarti kamu boleh makan di kelas, kamu dapat makanan itu dari mana? Oh, dikasih sama teman, saya minta sama teman. Nah itu. Tahu nggak kamu kesalahannya apa? Tahu Bu, saya makan di kelas. Lain kali kamu harus bagaimana? Jadi solusi itu muncul dari anak itu sendiri. Oh Bu, mungkin saya nggak bekal dari rumah, tapi saya makannya di kantin. Saya tidak akan melakukan ini lagi Bu. Ya. Jadi solusi itu bukan dari kita Bapak Ibu, dari anak itu sendiri. Itu yang merupakan tindakan restitusi. Jadi yang pertama saya menstabilkan. Yang pertama itu menstabilkan itu seperti ini. Menanyakan kepada mereka, tahu nggak kenapa ibu panggil di sini? Jadi mereka menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua itu memvalidasi kesalahannya. Oh, saya makan di kelas Bu. Nah, berarti mereka sudah sadar kalau kesalahannya itu makan di kelas. Jadi saya memvalidasi, oh benar ini kesalahannya adalah makan di kelas. Jadi sama-sama konsepnya, salahnya dia adalah makan di kelas, bukan yang lain. Kemudian baru membangun keyakinan dia. Nah, menurut kamu salah nggak itu? Salah Bu. Kenapa kamu makan di kelas? Oh, saya nggak dikasih bekal begini. Tapi bukan berarti kamu boleh makan di kelas ya kan? Iya, kayak gini. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Oh, mungkin saya bawa bekal. Nah, solusi datang dari dia. Ya Bu, saya bawa bekal nanti. Dan saya tidak makan di kelas. Jadi kata-kata itu muncul dari mereka sendiri. Nah, itu yang segitiga restitusi. Dan sebenarnya ini ada yang menarik karena di sini ada responnya dia, tanggapannya dia. Ini nggak jalan.
yang harus dia lakukan dan bagaimana perasaan mereka saat kita menghandle mereka. Karena perasaan mereka penting loh Bapak Ibu, ya. Oke, selanjutnya adalah di sini kok ada yang main game gitu ya. Sama seperti tadi Bapak Ibu, saya panggil dia. Tidak di depan teman-temannya loh, saya panggil secara pribadi. Nah, kamu ibu panggil ke sini? Enggak, saya tak tahu kenapa ibu panggil saya ke sini. Jadi dia belum menyadari kesalahannya. Tapi ibu lihat tadi kamu lain-lain. Nah, oh iya Bu, maaf, saya main game. Jadi kita memvalidasi mereka itu kesalahannya apa. Jadi mereka sadar itu muncul dari kesadaran keyakinan mereka dulu. Barulah di sana kita menempatkan itu nggak boleh loh. Kira-kira keyakinan kelas kita seperti apa ya? Nah, keyakinan kelas kita kalau HP itu harus di tas Bu. Oh, tapi kok kamu keluarin HP-nya? Nah, berarti saya salah ya Bu? Iya, kamu salah. Lalu apa yang harus kita lakukan ya? Saya tanya sama dia. Ya HP-nya harus ditaruh di tas Bu. Oh, jadi solusi itu muncul dari dia. Biasanya harus menaruh tas itu, HP itu di tas Bu. Jadi itu yang muncul dari kata-kata yang muncul dari mereka sendiri. Bukan kita yang menyuruh dia naruh HP itu di tas. Jadi keyakinan itu muncul dari mereka. Jadi saat pelajaran itu ya HP itu harus di tas atau di lemari, bukan di tempat yang lain. Nah ini tanggapannya dia. Saya sangat senang karena sudah dibina oleh Ibu sendiri. Rasa senang itu muncul dari mereka sendiri. Jadi mereka menyadari kesalahan itu dari mereka sendiri. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, harusnya ini ada praktiknya, Bapak Ibu. Kita mempraktekkan video diskusi itu. Bapak Ibu menjadi guru, ada yang menjadi muridnya, lalu teman-temannya dalam kelompok itu menjadi pengamat. Apakah tindakan Bapak Ibu sudah termasuk segitiga diskusi atau tidak? Tapi saya singkat saja ya. Nah ini permasalahannya. Seorang murid bernama Wayang ditemukan bermain HP di dalam kelas saat pelajaran Ibu Made. Setelah ditanyakan, Wayang bermain HP karena merasa bosan mengikuti pelajaran Ibu Made, ya, dan dia sudah merasa memahami pelajaran itu. Ibu Made mengulang pelajaran itu karena temannya ada yang belum memahami, yang namanya Nengah. Jadi Nengah itu terus tidak paham penjelasan Ibu Made, makanya Ibu Made mengulang terus penjelasannya. Nah, kira-kira tindakan segitiga diskusi apa yang bisa kita lakukan? Adakah yang mau memberi pendapat? Mungkin dari Pak Dewa, ya, seorang murid bernama Wayang ditemukan bermain HP di dalam kelas. Ya, saat pelajaran Ibu Made. Setelah ditanyakan, Wayang bermain HP karena merasa bosan mengikuti pelajarannya Ibu Made yang mengotot, dan Wayang merasa sudah memahami pelajaran itu. Namun Ibu Made terus menjelaskan berulang kali karena ada temannya yang bernama Luna yang terus tidak paham penjelasan Ibu Made. Tindakan segitiga diskusi apa yang akan dilakukan? Kira-kira
Bapak Ibu, bagaimana segitiga restitusinya? Ya. Gurunya harus berefleksi. Sisi lain, kalau anak yang sudah mempunyai kemampuan dia diberikan metode pembelajaran yang berbeda dengan materi yang berbeda dengan menggunakan alat bantu yang berbeda. Seperti HP, kemudian yang searching dan lain sebagainya. Yang anak yang memerlukan bantuan itu yang materi ini diberikan model yang baik. Jadi di sana diperlukan kemampuan guru untuk berdiferensiasi dalam proses belajar. Sehingga akan terjadi tutor saya bagi mereka dengan materi yang ada organisasi. Ya, betul sekali, itu tangan untuk ajinya. Tapi saya mau berkomentar aja itu karena solusi aji itu fokus kepada guru. Ya. Tapi di sini dalam segitiga restitusi fokusnya adalah kepada murid, kepada siswa. Kira apa yang harus kita lakukan kepada murid itu agar tidak mempermalukan dia, kan? Tidak mengecewakan dia juga. Tidak membuat dia sedih. Karena dalam segitiga restitusi itu ada 3 tindakan. Yang pertama adalah itu yang kedua. Yang pertama kita harus mengkonfirmasi dulu kesalahannya dia. Yang kedua memvalidasi kesalahan dia. Yang ketiga adalah membangkitkan keyakinan dia. Menurut dia keyakinan yang benar itu seperti apa? Jadi solusi dari hal ini harusnya muncul dari dia sendiri, bukan dari kita Bapak Ibu. Itu yang harus kita terapkan kepada mereka. Oke? Ada permasalahan yang kedua. Yang dalam waktu 40 menit, nah gini Bapak Ibu. Kita tidak bisa menghandle suatu anak ini di depan teman-temannya. Kita harus memanggil dia di waktu istirahat atau di luar pelajaran. Lalu di sana kita bercakap-cakap lebih dekat dengan dia. Yang pertama itu membuat dia sadar dengan kesalahannya. Menanyakan kepada dia, kenapa ya ibu panggil di sini? Dengan pengalaman sebagai wali kelas, pengalaman nyata. Pengalaman nyata ada Pak? Nah, itu pada tindakan yang ketiga, membangun keyakinan murid. Karena saya mengkaitkan keyakinan mereka, keyakinan kelas yang kita buat bersama. Nah itulah pentingnya keyakinan kelas itu Bapak Ibu. Di sana harus dimasukkan penggunaan handphone itu harus seberapa. Kapan mereka menggunakan handphone? Jadi bisa kita membangun kalimat positif dalam keyakinan kelas itu. Handphone boleh dipakai, tapi saat diperlukan. Nah, itu bisa kita cantumkan di keyakinan kelas. HP boleh dipergunakan, kan ada positif itu. Tapi saat perlukan, itu bisa kita masukkan. Ya, apa saat diperlukan? Ya mungkin saat pulang, telepon orang tua, kan kita perlu HP itu. Saat pembelajaran kita searching, diperbolehkan gurunya, baru kita perlukan. Nah, saat itu baru muncul. Nah, saat mereka sudah yakin, mereka sudah percaya dengan keyakinan itu, mereka tidak akan melakukan lagi. Ya, oke. Permasalahan kedua misalkan, ibu mama hari ini tidak bisa mengajar ke sekolah karena mengantar anaknya yang sedang sakit. Lalu, ibu tetap mendampingkan sementara di kelas. Ada 2 murid bernama Bebe dan Bayu bersandar di dalam kelas. Ibu tetap berkata, ayo kalian berdua jangan ribut, nanti ibu suruh berdiri di depan. Keduanya itu terdiam, namun saat ibu tetap pergi ke toilet, mereka kembali ribut. Besoknya ibu tetap melaporkan ke ibu koma yang ditindaklanjuti dengan memanggil mereka berdua. Mereka menyadari kesalahannya dan memberikan tawaran untuk meminta maaf kepada ibu betul melalui surat dan mengajak teman-temannya untuk memperbaiki keyakinan kelas.
Bagaimana tindakan segitiga restitusi yang dilakukan? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Yang pertama, menyadarkan kesalahan mereka. Yang kedua, atau menstabilkan diri mereka. Mereka sadar nggak mereka melakukan kesalahan? Sadar ya, karena mereka memberi tawaran dengan membuat surat permintaan maaf kepada Ibu Ketua. Lalu mengajak teman-temannya untuk memperbaiki keyakinan kelasnya. Dari situlah itu berarti kita sudah membangun secara tidak langsung keyakinan diri anak tersebut bahwa hal yang salah tidak dibuat di kelas walaupun itu bukan guru wali mereka. Ataupun itu Ibu Ketua itu hanya seorang guru pengganti. Begitu Bapak Ibu, ya? Paham ya? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Nah, refleksi dari segitiga restitusi. Pertanyaannya lanjutan. Sudahkah Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi? Ya, belum sempurna. Seberapa sering Bapak Ibu menerapkan restitusi di kelas? Ceritakanlah salah satu. Nah, tadi sudah diceritakan. Apakah Anda akan menerapkan segitiga restitusi pada setiap permasalahan di sekolah? Gimana menurut Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu akan menerapkan ini atau tidak? Ya, ada beberapa hal yang memang bisa diterapkan dengan cara segitiga restitusi. Tapi tidak semua hal harus, ya ada beberapa hal yang mungkin harus diterapkan dengan cara yang berbeda. Ya, oke. Nah, di sini sebenarnya sudah selesai. Nah, silakan Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya dengan materi saya karena materi saya sudah selesai. Silakan, saya mungkin ada 1 menit waktu untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Kira-kira sudah cukup ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan saya. Dan akhir kata saya ucapkan Namo Santi. Om Santi 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 Om. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan.